Ya, selamat datang di channel saya. Kita akan belajar tentang Big Data Learning Journey. Dengan saya, Hanung Tias Saksono. Apa teman-teman yang dimaksud dengan Big Data? Big Data merupakan istilah ya dalam teknologi informasi yang berhubungan dengan jumlah data yang sangat besar dan kompleks. Intinya pada saat kita memiliki data yang besar dan kompleks, maka itu sudah bisa disebut dengan Big Data. Dengan Big Data, kita bisa mengelola, menyimpan, dan menganalisis. Nah, potensi big data itu ada 3, teman-teman. Pertama, kita bisa gunakan sebagai peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, kita bisa manfaatkan big data sebagai peluang inovasi, gitu ya. Dan yang ketiga, tentunya pada saat kita memiliki pelanggan, maka dengan adanya big data, kita bisa membuat pelanggan lebih memuaskan. Di dalam big data, kita mengenal business intelligence, kita mengenal data science. Apa perbedaan di antara keduanya? Pertama, business intelligence berfokus pada pengumpulan informasi dan analisis terukur untuk kepentingan bisnis. Sedangkan data science adalah sebagai bentuk pengolahan data yang digunakan untuk kepentingan pada masa depan. Bedaannya adalah sama-sama keduanya ada data, ada proses analisis, ada proses pengumpulan informasi data. Dua-duanya ada analisis, dua-duanya untuk kepentingan bisnis. Tapi yang satu, data science lebih ke bagaimana proses analisis untuk masa depan. Nah, di dalam big data kita juga mengenal buy analysis. Nah, buy analysis ini seperti apa? Dia sebuah analisis di mana tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sebuah pola atau tren dalam data. Contohnya ada banyak, teman-teman. Saya coba sampling ada 6 gitu ya. Pertama, segmentasi pelanggan, ya. Bisa memahami perilaku pelanggan, preferensi mereka. Yang kedua, analisis waktu. Kita bisa mengidentifikasi tren waktu, musim. Kemudian bisa optimasi operasional, ya. Efisiensi produktivitas operasional di sebuah korporasi bisa kita analisa. Kemudian analisa produktivitas karyawan, memantau kesehatan bisnis, bahkan bisa melakukan analisis sentimen dan interaksi pelanggan. Ya, kita memiliki pelanggan di e-commerce atau di platform apapun, kita bisa memahami sentimen dan respon mereka. Score development teknik. Di dalam big data kita juga memiliki sebuah proses pengambilan keputusan melalui score development teknik. Ya, jadi dia adalah teknik pengembangan skor gitu ya. Seperti yang ada dalam pernah kita kenal gitu, tes IQ, tes TOEFL, tes kinerja karyawan dan seterusnya. Tujuannya adalah menghasilkan skor, nilai yang akurat gitu ya untuk ya dalam sebuah tes pengukuran. Dan dia bisa mengambil sebuah keputusan penting tentang seseorang, misalnya kita mau memilih karyawan, memilih orang yang mau apply kartu kredit, kita bisa menentukan produk mana yang cocok dan seterusnya. Nah, prosesnya biasanya mencakup item soal atribut pengukuran, standarisasi skor, dan seterusnya. Jadi kita bisa mendefinisikan terlebih dahulu atributnya apa saja, nilainya berapa. Dan juga kita harus menekankan prinsip objektivitas, bebas bias, validitas gitu ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal monetization plan. Dia adalah sebuah proses berpikir sebagai seorang data scientist untuk membantu organisasi menemukan produk baru atau layanan baru melalui identifikasi pelanggan baru atau rekomendasi karyawan. Kita memiliki karyawan, ya, kita ambil nih feedback mereka tentang produk baru yang mau kita create itu seperti apa. Di mana goals-nya adalah kita bisa membuat sebuah monetizing terhadap sebuah bisnis. Ya, ada beberapa langkah ya. Pertama, mengidentifikasi bagaimana pelanggan menggunakan produk, kemudian memahami kunci bisnis stakeholder gitu ya, role-nya, perannya, brainstorming rekomendasi dari para stakeholder, identifikasi sumber data, ada proses penilaian dari setiap rekomendasi yang sudah kita buat, dan kita bisa mencari peluang untuk pengelompokan rekomendasi dalam membuat roadmap keputusan untuk monetisasi plan ini. Yang terakhir kita mempelajari Big Data Vision dan Workshop. Ya, jadi dia sebuah contoh bagaimana keterlibatan yang mendorong pemikiran kreatif dari sebuah organisasi. Kita bisa mengidentifikasi bagaimana memanfaatkan Big Data untuk memperkuat model bisnis organisasi. Kemudian bagaimana memanfaatkan pola berpikir seperti data scientist untuk membantu memangku kepentingan bisnis, memahami bagaimana big data itu sebetulnya bisa mengoptimalkan proses bisnis utama. Kira-kira ada 5 journey ya, riset, ada interview, ada explore, ada workshop, dan ada rekomendasi. Begitu. Dan ini merupakan ideal bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan data yang besar untuk mentransformasikan bisnisnya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana. Demikian
proses pembelajaran Big Data dari saya. Terima kasih telah melihat. Silakan subscribe dan like. Terima kasih.